Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Sebagai observer saya sendiri yaitu Pipit Febrianti, kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Irfa sebagai coach, kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Sucipto sebagai coachee. Untuk demonstrasi ini selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Oke, baik. Pertama nih, Pak. Mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching pada kali ini ya Pak. Pada kegiatan coaching hari ini coach maupun coachee nanti akan saya amati bagaimana jalannya, kemudian nanti ada rubrik penilaiannya. Apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coach yang sesuai, yang berbobot gitu ya Pak. Yeah. Dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi gitu ya pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Kemudian pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Oke, Ibu, menanggapi pertanyaan pertama, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, diantaranya yang pertama itu present, ada kehadiran penuh. Yang kedua, saya sebagai coach bisa mendengarkan secara aktif apa keluhan dari coaches. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya kepada coachee nanti. Ya, baiklah. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi ya Pak, yang tadi Bapak sudah sebutkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin kompetensi yang mana gitu ya yang ingin Bapak tingkatkan gitu secara spesifik nih Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena kadang ketika kita jadi coach, kita juga suka kehilangan fokus suka kehilangan fokus terhadap coaches. Dan mungkin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan yaitu ketika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachesnya. Ya, baiklah. Demikian ya kegiatan ini. Kemudian yang terakhir nih Pak, kira-kira nih indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini apa gitu? Indikator ketercapaiannya saya ingin coaches itu menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dia kemukakan, sehingga antara coach dan coaches itu menemukan sebuah jalan bagaimana mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaches. Bagus ya Pak. Baiklah, demikian kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan nanti Bapak melakukan sesi coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya tentunya ya Pak. Sementara saya akan mengamati bagaimana jalannya proses coaching, dan nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan berbicara kembali ya Pak. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Oke. Selamat siang Pak Irfa. Selamat siang Mbak Cipto. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ini Pak, kira-kira Bapak ada waktu nggak? Insya Allah Pak ada waktu. Kebetulan hari ini jam mengajar saya agak luang, jadi silakan kalau Pak Cipto pada kesempatan hari ini mau berdiskusi gitu ya dengan saya. Mungkin ada masalah apa Pak Cipto? Jadi gini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya. Memang saya memiliki tujuan untuk berdiskusi dengan Bapak gitu terkait dengan
permasalahan yang saya hadapi. Jadi gini Pak, saya itu mengalami kesulitan gitu dalam memilih media pembelajaran yang efektif gitu, khususnya dalam mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi saya itu sering bingung gitu, media apa sih yang paling tepat gitu untuk materi pembelajaran yang sedang saya ajarkan gitu Pak. Memang saya mengerti hal itu Pak. Permasalahan itu mungkin bukan hanya dari Bapak saja ya, tapi permasalahan semua guru, karena dalam memilih media pembelajaran yang tepat ini bisa menjadi sebuah tantangan ya, tantangan bagi guru, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, sekalipun guru BK gitu ya. Nah, bisakah Bapak menceritakan secara detail gitu ya, secara detail seperti apa sih kesulitan yang Bapak alami? Iya Pak, gini Pak, misalnya saat mengajar materi tentang cerita fiksi ya Pak. Jadi saya pernah mencoba tuh menggunakan drama, tapi ternyata banyak siswa yang malu dan tidak mau tampil gitu Pak. Jadi saya bingung apakah drama itu media yang tepat atau enggak untuk materi itu gitu. Benar sekali. Baiklah. Nah, sebelum kita membahas ke media pembelajaran nih ya, ke inti yang Pak Cipto tanyakan, mari kita identifikasi dulu tujuan pembelajaran ya yang ingin Bapak capai terhadap materi teks cerita fiksi itu sendiri. Nah, apa sih yang ingin siswa pelajari dari materi tersebut? Jadi saya itu tujuan pembelajarannya Pak, tujuan pembelajaran itu siswa itu memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi gitu. Jadi yang pertama itu seperti tema, tokoh, kemudian alur, latar, amanat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu Pak. Nah, dan saya juga ingin mereka itu bisa menganalisis teks cerita fiksi dengan kritis juga gitu. Iya, bagus. Nah, memang dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita juga bisa memilih media pembelajaran yang lebih tepat. Nah, coba menurut Bapak nih, apa saja sih karakteristik media pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira apa saja? Kalau menurut saya sih media pembelajaran yang efektif itu pertama harus menarik, Pasti. kemudian juga harus mudah dipahami dan juga membantu siswa untuk belajar secara aktif Pak. Tepat sekali. Dan yang media pembelajaran tersebut yang paling penting harus sesuai juga dengan gaya belajar dari siswa. Nah, ada beberapa tipe gaya belajar kan ya, mungkin Pak Cipto juga sudah tahu. Siswa itu ada yang gaya belajarnya memang visual, terus ada juga yang auditori, ada juga yang kinestetik gitu. Nah, apakah Pak Cipto sudah pernah mencoba mengidentifikasi gaya belajar peserta didik atau belum? Belum sih Pak. Belum. Jadi saya juga belum pernah melakukan itu sih. Nah, itu mungkin menjadi menjadi salah satu langkah awal ya Pak Cipto, menjadi salah satu langkah awal untuk memilih media pembelajaran yang tepat, karena Pak Cipto nantinya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Karena kan Pak Cipto sebelumnya harus mengidentifikasi dulu tuh ya, gaya belajar peserta didiknya ada yang visual, audiovisual atau kinestetik. Nah, nanti gaya belajarnya setelah diketahui, nah baru Pak Cipto bisa menentukan seperti itu. Baik Pak, insya Allah akan saya coba itu ya. Oh iya, jangan lupa juga ya, Pak Cipto itu harus mempertimbangkan faktor lain. Nah, selain faktor gaya belajar seperti usia, terus tingkat perkembangan siswanya, kematangan siswa di kelasnya seperti apa, serta yang paling penting adalah ketersediaan sumber belajar di sekolah. Seperti itu, karena biar bagaimanapun juga ketika kita sudah mengolah gaya belajar siswa sudah terkelompokkan nih umpamanya, tetapi ketika sarana dan prasarana di sekolahnya tidak memadai, kan kita juga nanti bingung menentukan media pembelajarannya seperti itu. Betul sih Pak. Jadi juga saya sering merasa terkendala juga gitu. Salah satunya dengan sumber daya yang ada di sekolah. Seperti itu aja Pak, sangat wajar ya, karena di setiap sekolah tentu kan proyektor juga, umpamanya Bapak mau menayangkan audio visual nih dalam bentuk video, dalam bentuk film dan lain sebagainya sebagai media belajar. Tetapi karena di sekolah tersebut sarana dan prasarananya nggak ada, jadi kan tidak bisa tersampaikan. Nah, terus perlu diingat juga bahwa media pembelajaran yang efektif itu tidak harus selalu mahal dan rumit, ya.
Bapak juga bisa menggunakan berbagai bahan, mungkin yang sederhana lah yang ada di sekitar gitu ya, seperti Bapak ajak siswanya ke perpustakaan, nanti kan ada buku, ada majalah, ada koran, atau kalau seumpamanya Bapak melihat karena sarana dan prasarana di perpustakaannya juga tidak memadai, siswa juga kan sekarang sudah punya HP sendiri-sendiri, ya bisalah Bapak cari dari internet, cuman hanya saja kalau bisa jangan dibebaskan gitu ya mencarinya, tapi Bapak spesifikkan, oh tolong cari nih media pembelajaran umpamanya di halaman HTTP ini gitu. Jadi nanti si siswanya spesifik, jadi tidak mencari kemana-mana seperti itu. Itu belum terpikirkan juga sih Pak, luar biasa sekali, siap. Iya, karena memang banyak media pembelajaran yang sederhana yang bisa kita gunakan ya dalam mengajar bahasa Indonesia. Bapak bisa mencari inspirasi lah dari internet. Sekarang kan ditambah lagi ada PMM, platform Merdeka Mengajar, atau Bapak juga bisa mengikuti tuh pelatihan-pelatihan gitu ya secara daring tentang pembuatan media pembelajaran. Baik, insya Allah habis ini saya akan coba cari informasi tentang itu ya Pak. Iya, bagus, dan jangan lupa pula Bapak itu harus selalu mengevaluasi ya efektivitas media pembelajaran itu. Ya jangan sampai Bapak tayangkan media pembelajarannya tanpa mengetahui apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Nah, Bapak juga mengamati reaksi ya dan antusiasme siswa saat belajar dengan media tersebut. Jangan sampai siswanya kayak yang malah ngantuk, mundutan gitu ya, Bapak tetap aja menggunakan media tersebut. Nah itu juga harus tetap dievaluasi dalam penggunaan medianya. Siap. Nanti juga itu kan saya perhatikan juga Pak. Oke, bagus. Nah, apa ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan mungkin? Untuk sementara sih cukup Pak. Oke. Untuk sementara cukup. Baiklah, jika mungkin Bapak ke depan gitu masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, ya jangan ragu untuk menghubungi saya. Oke, Pak Cipto, senang hari ini saya bisa membantu, bisa berdiskusi. Mungkin ini juga menjadi masukan buat saya bagi diri saya sendiri ya dalam memilih media pembelajaran juga gitu ya. Jadi percakapan dua arah ini bisa menambah nilai plus lah bagi Pak Cipto ataupun bagi diri saya sendiri. Mungkin cukup ya Pak Cipto masalahnya? Sepertinya cukup Pak. Untuk masalah yang saya hadapi sih sepertinya itu gitu. Jadi apa yang Bapak sampaikan memang benar gitu. Jadi belum pernah saya laksanakan gitu. Iya. Dan dengan adanya percakapan ini, diskusi kita kali ini, akhirnya saya juga menemukan gitu. Jadi dari akar permasalahannya itu di mana dan seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Oke. Baiklah Pak Cipto, saya senang bisa membantu Pak Cipto pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Pak Cipto bisa menemukan solusi ya atas permasalahan yang Pak Cipto alami. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, analisis dulu gaya belajarnya, terus selalu dievaluasi penggunaan medianya. Mudah-mudahan pembelajaran tentang teks fiksi ini Pak Cipto bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari. Siap. Sebelum dan setelahnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih Pak atas waktunya juga dan atas sharing juga. Iya, oke Pak Cipto. Sudah ada nih. Yuk, siap. Ayo kita kerjain. Siap, yuk teman-teman Pak. Oke. Baik Pak, saya sudah melihat ya tadi dan mengamati juga proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Coach tadi. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching tadi berjalan? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik, berjalan lancar, terus komunikasi dua arahnya juga berlangsung dengan baik antara saya dan coaching. Alhamdulillah ya. Nah setelah melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi? Nah indikator ketercapaiannya, apakah sudah berjalan itu apa yang diinginkan tercapaiannya? Dalam proses coaching tadi. Pertanyaan yang saya sampaikan sudah sesuai dengan alur kita ya, alur yang seharusnya dilakukan dalam proses coaching ini. Dengan yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab itu dari coachnya sendiri. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk
kenali ya potensi dalam memecahkan permasalahannya ya. Juga mungkin nantinya ditambah adalah ide-ide baru pencerahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Oke, baik ya Pak. Memang sih saya tadi perhatikan ya Bapak itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta gitu ya. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga beberapa catatan ya Pak. Bapak sudah menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan Alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan coaching lakukan gitu ya. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan itu komitmen yang yang akan dilaksanakan oleh coaching itu apa gitu ya. Kemudian Bapak juga sudah berhasil untuk mengakomodir coaching gitu ya untuk menemukan solusinya sendiri. Selain itu, yang saya dengar dan perhatikan juga pada proses coaching tadi, itu Bapak sudah fokus gitu terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah melakukan presence ya, sudah hadir sepenuhnya gitu bersama coaching tadi. Kemudian Bapak juga mendengarkan juga dengan aktif gitu tadi. Kemudian Bapak sudah mengajukan pertanyaan juga yang berbobot gitu tadi ya. Terima kasih Bu. Satu pertanyaan lagi nih Pak, boleh ya? Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan itu berdasarkan hasil coaching tadi? Oke. Mungkin ke depan kompetensi yang ingin saya kembangkan ya tentu sesuai dengan Alur Tirta Alur Tirta agar lebih baik lagi. Karena ya meskipun tadi kata Ibu dalam proses Alur Tirtanya sudah berjalan dengan baik, tapi tetaplah kita harus selalu belajar gitu dari permasalahan yang dihadapi dengan coaches. Mudah-mudahan ke depan proses coaching ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih menemukan menemukan jawaban-jawaban dari berbagai solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh coaching sendiri. Baik Bapak, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Ibu. Apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan sesi tanya jawab ini. Dan semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi gitu ya dalam melaksanakan coaching, dapat terus mendampingi coaching gitu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.